Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita, mungkin durasinya nggak sepanjang biasanya gitu ya, tapi lumayan ya, semoga bisa menghibur kawan-kawan semua. Nah, ada satu cerita itu datang dari seorang kawan, seorang teman. Nama aslinya nggak usah disebutkan karena biasanya kami menyebut dia ini itu sebagai Dono gitu. Bukan tanpa alasan. Jadi Mas Dono ini itu memang secara fisik itu mirip dengan seorang legenda pelawak Indonesia ya, almarhum Mas Dono gitu. Jadi ya, maka dari itulah kami itu biasa memanggil dengan sebutan Dono. Nah, Mas Dono itu punya satu pengalaman horor. Jadi beberapa hari lalu baru cerita lah. Jadi pernah itu di tahun 2000-an, Mas Dono mengalami hal ini. Jadi di malam itu ceritanya, nah ibunya Mas Dono waktu itu kan bekerja sebagai seorang karyawan di tempat konveksi. Ada konveksi rumahan dan ibunya itu bekerja di situ. Nah ini saat mengalami kejadian ini kebetulan bulan puasa. Bulan puasa biasanya proses produksi itu dibalik. Biasanya kan umumnya orang kerja itu siang hari gitu ya. Nah ini tuh dibalik, termasuk itu konveksi tadi, bekerjanya itu malam. Mulai dari jam 8 atau jam 9 sampai pagi, sampai waktunya sahur lah. Kurang lebih sekitar jam 3 atau jam setengah 4. Nah malam itu seperti biasanya, nggak dibilang biasanya juga sih. Jadi itu awal-awal bulan puasa dan awal juga untuk ibunya itu berangkat malam. Ibunya pun berangkat malam seperti hari-hari sebelumnya kayak gitu, baru sekitar 2 atau 3 4 hari karena memang masih di minggu pertama puasa tadi. Ibunya berangkat kerja ke sana, pamit sama Mas Dono dan yang lain-lain. Dan waktu itu Mas Dono sendiri itu punya perasaan nggak enak gitu ya, entah kenapa. Pengennya tuh bilang, "Mak, libur aja Mak," pengennya bilang seperti itu. Tapi nggak tahu gitu ya, kalau misal Mak libur aja paling jawabannya, "Oh libur-libur. Kamu libur-libur nanti nggak dapat duit gitu kan, nggak dapat duit nanti itu adik-adikmu makan apa." Nah Mas Dono sendiri pada saat itu juga udah bekerja lah. Jadi ada perasaan seperti itu. Bahkan sebelum ibunya keluar, Mas Dono pun ngeliatin ibunya terus gitu ya, mau berangkat gitu ya. Kayak ada rasa kasihan juga, malam-malam begitu. Tapi gimana ya, ya udahlah gitu ya. Nah, coba nenangin diri sendiri dan akhirnya ibunya pun berlalu berangkat ke sana. Dan rute yang dilewatin oleh ibunya tersebut itu termasuk rute yang kalau siang itu rame sebenarnya ya, itu kayak jadi jalanan utama di gangnya. Ini rumahnya Mas Dono sendiri itu kebetulan masuk ke dalam gang gitu. Memang ada jalan desa utama dan ada gangnya yang kecil gitu, paling ya muat buat sepeda motor papasan begitulah, mobil itu ndak muat. Nah di situ tuh ada sebuah halaman kosong. Halaman kosong itu juga memang lumayan cukup terkenal. Dulu sewaktu Mas Dono kecil, itu di situ tuh angker. Banyak pohon pisang, ada pohon mawar juga yang berduri di situ ya. Terus ada pohon salak tapi di pojokan sana ada pohon randu. Randu itu paling belakang. Nah, konon dari dulu sewaktu Mas Dono kecil, keangkeran itu tuh berasal dari pohon randu yang ada di belakang situ. Banyak yang melihat. Konon ada sosok kuntilanak yang suka bertengger atau duduk di atas salah satu batang ranting pohon randu. Randunya randu kapuk ya, bukan randu yang randu alas gitu enggak. Ini randunya randu kapuk. Sering dulu warga itu cerita, semalam ada nangkring di situ, terus dia itu terbangnya ke sana, kayak gitulah. Ya, Mas Dono sendiri dari kecil mendengar cerita-cerita tersebut, otomatis ikut kebawa juga sebenarnya, meskipun seiring berjalannya waktu, Mas Dono tambah gede, rasa takut itu pun sedikit menghilang, kecuali kalau misal pulang malam nih jam 1 pagi gitu, sendirian jalan kaki ngelewatin kebun tersebut yang mungkin
lebarnya itu sekitar 40 meter. Dan di balik kebun tersebut, bukan di balik, di sisi lainnya, di depannya berarti itu rumah-rumah warga di sana. Nah, ada rasa takut kalau misal ngelewat ke sana sekitar jam 1 pagi atau apa. Tapi kalau misal masih jam 10 kayak gitu, itu masih relatif lumayan cukup ramai. Dan malam itu, ibunya berangkat ke sana, berangkat bekerja. Mas Dono pun di rumah sendirian, gak ngapa-ngapain, bengong gitu ya. Masih kepikiran dengan ibu, kok aku kepikiran sama emak terus gitu ya. Kenapa ya? Adiknya pun udah pada tidur, bapaknya pun juga udah siap-siap mau istirahat sepertinya. Dan jam pada saat itu menunjukkan sekitar jam 11 malam. Mas Dono pengen banget yang namanya ngerokok. Rokok itu habis. Tadi sisa 2 batang, belum sempet beli tadi sore dan udah dihisap gitu ya, udah habis. Aduh, aku pengen udut gitu ya, aku tuh pengen ngerokok. Cuman mana ya, nyari rokoknya bapaknya juga ternyata udah habis gitu. Jadi aduh, mesti keluar ini pikirnya Mas Dono. Ayo udahlah, aku keluar gitu kan. Keluarlah Mas Dono sendirian waktu itu, cuman ragu juga. Ini jam segini, jam 11 lewat, di warungnya siapa ya? Di sini kemungkinan udah tutup. Ada juga di sana agak sedikit jauh, dan memang tempat warung tersebut itu dekat dengan daerah di mana ibunya Mas Dono itu bekerja di situ. Ah ya udahlah, aku sekalian ke sana, sekalian mau nengokin emakku gitu. Dari tadi perasaanku tuh ndak enak, kenapa ya? Alah udah ya udah tak paksain. Mas Dono pun akhirnya keluar, jalan sendirian. Dan malam itu padahal puasa gitu ya, bulan puasa itu kan biasanya masih banyak orang pada melekan gitu ya, pada nongkrong depan rumah dan sebagainya. Anak-anak kecil sibuk mempersiapkan ronda. Ini sepi banget gitu. Loh kok malam ini sepi banget? Bahkan lebih sepi dari hari-hari biasa. Hari-hari biasa tuh ada orang mondar-mandir lah, entah naik motor atau naik apa gitu. Ini tuh bener-bener jalanan gang tersebut itu benar-benar sepi banget. Nah udahlah nggak apa-apa. Mas Dono pun diberanikan, dia melangkah ke sana. Jalan itu pun cuma nunduk begitu aja. Kanan kiri itu masih rumah, dan sebentar lagi di depan sana dia akan melewati kebunan tersebut. Dari kejauhan Mas Dono itu udah bilang asem. Gara-gara apa? Asem. Lampunya mati di sana. Nah sebelumnya di kebun tersebut, di pinggir jalannya itu dikasih lampu swadaya masyarakat. Mas Dono ngeliat dari kejauhan, lah kok gelap kayak gitu, lampunya masih ada tapi ndak nyala. Apa orang lupa nyalain atau gimana gitu ya. Jalan tetap ke sana dengan perasaan ragu, semoga ada orang. Tetap udah deket, jarak mungkin kurang lebih sekitar 10 meter, masih nggak ada orang. Bahkan ngelongok ke rumah yang ada di depan kebun tersebut pun kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sepi banget, mana di situ lampunya mati, gelap lagi. Ah udahlah, aku kesana, bodo amat gitu pikirnya Mas Dono. Dia pun melangkah dan akhirnya tepat di perbatasan sama yang kebun itu. Sempat ngelirik ke sana, pohon pisang itu gede-gede banget kayak gitu ya. Jalan melangkah lagi ke sana sampai Mas Dono itu berada ya sekitar 20 meter awal gitu. Itu di tengah-tengah kebun tersebut. Nah, saat berada di tengah kebun tersebut, Mas Dono itu mendengar ada suara, Dono gitu. Don, ada yang manggil, tapi nama aslinya ya, nama aslinya bukan nama Dononya yang dipanggil. No, tapi ini tak pakein nama Dono gitu ya. Dono. Mas Dono kan, loh kok kayak suaranya emak gitu. Mas Dono nengok ke sana, celingak-celinguk, mana sih? Kok nggak ada gitu ya. Dono, sini gitu. Dibilang seperti itu. Mas Dono pun nengok ke sana. Diperhatikan lagi ke arah kebun gitu kan, agak sedikit dalam. Ternyata Mas Dono melihat emaknya itu lagi jongkok posisinya di situ. Loh, emakku ngapain di situ, di tengah kebun situ? Mak, lagi ngapain mak di situ mak? Don, sini kata si emak, sini. Ya Mas Dono kan ke situ lah orang dipanggil sama emaknya. Sebenarnya sempat kepikiran, ini jangan-jangan emakku bukan emakku lagi. Ini jangan-jangan setan ini yang manggil. Tapi tetap aja melangkah ke sana dengan tetap ada rasa waspada ya, diperhatikan. Itu emaknya jongkok aja.
Dono, sini, cepetan, cepetan, kata si emaknya. Mas Dono pun ke sini, dan di dekat emaknya jongkok tersebut, itu ada ada semak belukar semacam itu ya, tanaman-tanaman yang nggak terlalu tinggi. Mas Dono mendekat ke situ. Mak, sampean ngapain di sini, Mak? Don, sini, deket emak. Mas Dono pun akhirnya jongkok, berjarak begitu waktu itu. Mak, ngapain? Ayo pulang, Mak, jangan di kebun kayak gini, Mak. Kata si emaknya begitu. Mas Dono pun akhirnya diem. Sini, deketan lagi. Mas Dono pun jalan sambil jongkok begitu ya, mendekat ke arah emaknya. Mak, kenapa sih, Mak? Don, kamu coba lihat itu, Don. Di sana itu apa, Don? Gitu. Emaknya itu nunjuk ke arah samping. Mas Dono pun akhirnya nengok ke sana kan. Nah, begitu nengok ke sana, Mas Dono itu ngelihat ada seorang perempuan. Ini ya udah identik lah begitu ya, identik dengan sosok kuntilanak. Pakai bajunya, gaunnya itu warnanya putih, bentuknya itu sebenarnya nggak terlalu jelas, cuman kayak bulat gitu, gemuk. Sama ada rambutnya warnanya hitam, rambutnya pun nggak tahu rambutnya itu acak-acakan kayak gitu ya. Mukanya nggak terlihat. Jaraknya mungkin dari emaknya Mas Dono itu sekitar 6 atau 7 meter, deket di situ di antara semak-semak. Mak, itu apa, Mak? Gitu kan. Don, kamu lihat nggak, Don? Kata si emaknya. Iya, Mak, aku lihat, Mak. Terus itu apa, Mak? Gitu. Shhh, gitu. Emak nggak bisa ngasih tahu, kata si emaknya. Lah lagian Mak ngapain di sini? Ayo, Mak, cepet, Mak, buruan keluar dari kebun, Mak, keluar dari kebun. Gitu. Emak juga maunya begitu, tapi Mak takut, kata si emaknya. Lah, Mak ngapain takut? Ayo, Mak, cepet, Mak. Akhirnya ditarik sama Mas Dono. Bangun gitu kan, emaknya pun ikut narik ke sana. Dan Mas Dono sambil melihat ke arah sosok tadi. Emaknya pun sama ngelihat ke arah sosok yang lagi entah duduk, entah jongkok gitu ya. Posisinya yang jelas bukan posisi berdiri. Si Mas Dono keluar dari kebun tersebut, narik emaknya ke sana. Nah, begitu udah deket sama jalan, si sosok tadi itu berdiri. Dia bangun dan itu beneran, itu adalah sosok kuntilanak yang ini pertama kalinya Mas Dono itu melihat gitu. Dan ini sumpah serem banget, kata si Mas Dono. Sumpah itu serem banget. Dan akhirnya apa? Tak tarik emakku, Mak, kita kemana, Mak? Gitu. Ya, kemana ya, Don ya? Oh, bingung dua-duanya. Mas Dono itu pengen ke sana, pengen nyari rokok, tapi di satu sisi apa nggak sebaiknya pulang gitu ya. Tapi emakku kan lagi bekerja, ngapain juga dia di kebun. Akhirnya apa? Memilih, ya udah, Mak, ke sana, Mak, katanya. Melanjutkan perjalanan, nggak pulang ke rumah, tapi itu tadi ke arah tempat kerjanya si emaknya Mas Dono. Akhirnya mereka lari gandeng-gandengan begini, Mas Dono di depan. Don, jangan cepet-cepet, Don, jangan cepet-cepet. Don, liatin, itu ngejar nggak? Si Mas Dono yang nggak, Mak, aku nggak mau, kata si Mas Dono. Udah, Mak, cepetan, lari yuk, lari. Akhirnya lari mereka, dapatlah mungkin beberapa puluh meter. Di situ Mas Dono pun nengok. Begitu nengok ke belakang, sosok tadi itu udah berdiri di tengah jalan di situ. Mak, masih ada di tengah jalan, Mak. Ya udah, ke tempatnya si ini. Nyebutin satu nama, itu adalah bos dari emaknya. Aduh, dianterin ke sana. Yaudah, Mak, cepetan, Mak, ke sana. Sampailah di tempat konveksi tadi. Nah, sampai di tempat konveksi, ada beberapa, kan karyawannya banyak gitu, ada berapa belas orang yang memang didominasi kaum perempuan gitu ya. Lah, Mbak Yu, sampean kok jam segini baru dateng gitu kan. Nah, akhirnya cerita si emaknya Mas Dono. Maaf ya, Pak ya, aku kemalaman, kata si. Lah, emang ceritanya gimana? Nah, di situ Mas Dono kan memang dari tadi mau beli rokok ya. Terus ditawarin sama si yang punya konveksi. Masih muda lah, beberapa tahun lebih tua dari Mas Dono. Don, ini Don, rokok Don. Wah, iya Mas, kebetulan Mas aku tadi mau beli rokok. Wah, ini ceritanya panjang, kata si Mas Dono. Ya udah, cerita gimana? Akhirnya emaknya Mas Dono sambil bekerja di situ cerita lah, aku tadi lewat ke situ, nggak bisa lewat, kata si emaknya. Nggak bisa lewat, gimana maksudnya, Mak? Aku dihadang, katanya. Aku dihadang sama sosok perempuan. Ya itu kuntilanak itu tadi di tengah jalan. Itu aku udah jaraknya itu udah deket banget, tapi aku mau kerja. Dan ya udah, akhirnya aku muter begini kan.
kesini kan itu rumah, ndak bisa. Dia tuh bener-bener di tengah jalan yang jalannya itu cuman 2 meter mungkin lebarnya. Aku pun masuk ke arah kebun sana. Dia ngikutin ke situ. Aku bingung. Akhirnya apa? Aku jongkok di sana. Aku ingat katanya kalau misal ketemu kuntilanak, jongkok terus megangin tanah, katanya begitu. Lah, yuk itu kan kalau laki-laki, kata salah satu emak-emak juga yang di sana, itu kan laki-laki. Kalau perempuan sih enggak apa-apa, katanya. Loh, emang kayak gitu? Iya, kalau laki-laki kan megang tanah, soalnya takutnya apa? Takutnya narik itunya sendiri gitu. Oh, jadi begitu, itu cuma laki-laki. Iya, mak, lu sampean ngapain jongkok gitu? Ya, buktinya pas aku jongkok, dia juga nggak ngapa-ngapain. Dia ikut-ikutan duduk di situ dan nggak tahu udah berjam-jam lama banget. Ya cuman begitu-begitu aja. Akunya mau bangun, dianya ikut bangun. Akunya geser, dianya ikut geser. Ya udah, akhirnya aku jongkok di situ. Gimana ini, bingung. Nah, pahlawanku lewat, katanya. Si Dono ini anak, nyebutnya nama aslinya gitu. Akhirnya lewat, tak panggil gitu. Dan ya Don ya, kamu lihat ya Don ya. Mak, aku lihat mak. Sumpah itu serem banget. Kamu lihat Don? Iya, aku lihat mas gitu kan. Udah rokok lagi gitu ditawarin. Oh lumayan insya alhamdulillah. Lah kamu sendiri gimana? Itu dia mas, aku mau keluar, mau beli rokok. Ya sekalian lewat dan perasaanku juga udah nggak enak. Itu tumben lampu kok mati, kata si itu ya. Dan ya akhirnya aku dipanggil sama si emak. Lah ini makku ngapain? Tak pikir wah ini pasti bukan makku, ini setan gitu. Itu dibeginiin sama si emaknya. Kurang ajar, kata si emaknya. Ya mak, ya orang di kebun kayak gitu ngapain jongkok sendirian gitu. Dan lagian mak kan jalan pergi dari jam 9 kan. Ini udah jam berapa? Setengah 12, kata si Mas Dono. Berarti lama jongkok di situ mak. Lama Don, nyampe pegel katanya, nyampe capek. Oh jadi ceritanya begitu. Akhirnya Mas Dono pun ngerasa nggak enak, minta rokok terus. Akhirnya kan kesana memang ada warung di deket situ. Mas Dono beli rokok dan akhirnya apa? Karena mengalami kejadian tersebut, Mas Dono pun nggak berani pulang. Mak, aku di sini ya mak ya. Ya udah kamu di sini aja. Beneran nemenin emaknya kerja di situ, ikut bantu-bantu, ngapain lah gitu ya. Yang jelas nanti aku pulangnya tuh deket-deket sahur, nunggu anak-anak kecil pada ronda, kata si Mas Dono. Dan sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam 3 itu udah mulai kedengeran nih anak-anak pada ronda. Akhirnya Pak Mas Dono pun manggil, ibunya juga kebetulan udah mau selesai. Dipanggil sini. Ada 7 atau 8 anak-anak lah. Rondanya ke sana, katanya begitu. Loh mas, ngapain ke situ jauh mas? Ya nggak apa-apa, katanya yuk ke sana yuk. Itu kasihan, di sana itu banyak yang nggak bangun kalau misal sahur. Kalau kalian ronda di sana, mohon maaf bersin. Kalau kalian ronda di sana pahalanya makin gede. Soalnya apa? Bangunin orang-orang beneran. Itu kemarin si wak ini ngarang padahal Mas Dono ya. Itu mereka kesiangan tuh, nggak pada sahur. Makanya kalian ke situ. Nanti kalian pahalanya nambah katanya. Dan akhirnya bener. Anak-anak ini tuh mau, sebenarnya cuman akal-akalannya Mas Dono gitu doang ya. Mas Dono sama emaknya akhirnya dianterin sama anak-anak tersebut ngelewatin itu kebunan tadi. Saat nengok ke samping ke sana, sosok kuntilanak itu masih ada, kata si Mas Dono. Mak, masih ada mak gitu. Ngomong begitu. Loh masih ada. Mak coba lihat deh mak, Mas Dononya bilang begitu kan. Maknya moh katanya nggak mau. Ini anak-anak apa sih mas gitu kan. Itu di samping Mas Dono tuh ngelihat ke sana. Begitu nengok, ini kayak semuanya itu kompak gitu ya, melihat langsung pada lari kabur ke sana. Ya sudah, Mas Dono sama emaknya pun akhirnya ikut-ikutan kabur. Nah, kegaduhan itulah ronda yang sebenarnya, kata Mas Dono. Jadi warga itu malah pada bangun, ya ada apaan sih? Soalnya anak-anak itu tuh ketakutan, bener-bener mereka tuh teriak histeris gitu ya. Mereka ketakutan, warga pun ini ada apa? Akhirnya pada bangun sepanjang jalan sampai rumahnya Mas Dono. Nah di situ anak-anak kecil tadi tidak berani pada pulang, gantian nunggu sampai subuh di tempatnya Mas Dono. Akhirnya anak-anak itu disajiin sahur, nggak cuman sama Mas Dono dan keluarga doang, tapi tetangganya gitu ya. Lah kasihan kalian gitu ya. Ya udah sahur di sini. Akhirnya anak-anak itu pun pada sahur di situ. Dan setelah subuh baru anak-anak tadi ada beberapa bapak-bapak yang mau berangkat ke musola begitu ya. Ini pada gabung ke sana, mereka pun berani pulang. Jadi itulah salah satu momen
momen bulan puasa, sahur gitu ya, yang boleh dibilang nggak bisa dilupakan oleh Mas Dono. Ada seremnya, ada lucunya, ada serunya juga begitu ya, sahur bersama anak-anak ini yang mereka juga sama-sama ketakutan gitu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Dono. Terima kasih Mas Dono atas ceritanya. Semoga cerita ini bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Mohon maaf untuk saat ini stoknya kita tutup dulu gitu ya, karena memang udah nggak kekejar. Dan ya, doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.